Sekarang bagaimana sih kalau nanti kalimatnya pasif? Ini nih rumusnya. Kalau kalimatnya pasif, yang positif akan menjadi subject plus verb, any tense, terus plus that, plus subject, plus be, plus verb 3. Nah, be di sini pakai be ya, bukan pakai to be kayak is, am, are, was, were. Ini nih contohnya. She orders that the book be brought by him. Nah, kalimat ini menggunakan tenses simple present tense, di mana ada penambahan s setelah certain verb karena menggunakan subjek orang ketiga tunggal yaitu she. Setelah itu ada that setelah certain verbnya plus subjek. Nah, subjeknya di sini the book. Biasanya ketika subjeknya itu benda dan pada tenses simple present tense di kalimat tersebut akan menggunakan is jika pasif, ya kan? Tapi karena ini subjantif, jadi rumus pasifnya akan menjadi be plus verb 3. Gak usah pakai is. Jadi langsung be brought. Seperti itu. Nah, untuk yang kalimat pasif, ini nih rumusnya. Jadi, subject plus verb any tense plus that plus subject plus be plus not plus verb 3. Jadi, ada penambahan not setelah be. Contohnya nih. She orders that the book be not brought by him. Jadi, rumusnya sama kayak pasif yang positif, kalimat pasif yang positif, hanya saja ada tambahan not setelah be-nya di sini. Jadi, sekarang kalian bisa membedakan bagaimana sih kalimat aktif di subjantif itu dan bagaimana sih kalimat pasifnya, baik itu yang positif sama yang negatif. Tapi ingat, ini semua pembahasan ini adalah untuk kalimat verbal. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kalimatnya nominal? Nah, kalau kalimatnya nominal, for example nih, he suggested that you be on time. Jadi, akan ada tambahan be setelah subjek. Nah, rumusnya subject plus verb any tense. Jadi ini certain verbnya ya, bisa berubah apa aja. Misal ada penambahan apa aja gitu, tergantung tensesnya. Terus that plus subject plus be plus complement. Jadi gak pakai verb ya, pakai complement. Di sini di contoh complementnya itu adalah on time. Jadi seperti itu. Complement tuh ada apa aja sih? Kalau masih perlu dibahas, nanti bisa dikomen ya di bawah. Selain diletakkan setelah certain verb, verb in simple form atau verb 1 dengan tanpa ada tambahan apapun, itu juga bisa diletakkan setelah adjective dengan rumus it plus be plus adjective plus that plus subject plus verb in simple form. Be di sini bisa menggunakan is, am, are, atau was, were. Jadi tergantung pada tenses dari kalimatnya. Nah, adjektif di sini ada beberapa adjektif tertentu yang bisa diikuti oleh verb in simple form. Nah, apa saja sih?
Ini adalah daftar dari adjektif yang bisa diikuti oleh verb in simple form, yaitu necessary, obligatory, proposed, imperative, advised, important, mandatory, recommended, required, suggested, terus urgent. Nah, for example nih, it is necessary that he find the books. Di sini kalimatnya menggunakan certain adjective yang necessary. Jadi setelah it plus be, be-nya ini pakai is karena tenses dari kalimat ini yaitu simple present tense. Jadi pakai is ya. Terus adjective yang mana menggunakan certain adjective, terus that, terus ada subject he. Karena ini present tense, simple present tense, seharusnya setelah subject he itu ada tambahan s atau is setelah verbnya, tapi karena ini menggunakan verb in simple form, jadi file-nya ini tanpa menggunakan tambahan s atau is. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Thank you very much. See you.